وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Rabbi salli salli wa yassir amri wa yassir lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Ustazah Dr. Hajah Binti Ainiyah selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Husna, dan yang kami hormati ibu-ibu sekalian di pengajian ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, di mana kita semua masih diberikan kesempatan Ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, sehat dan panjang umur sehingga kita semua masih bisa berbekal di acara ini. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon izin ya Ibu, kami mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Prodi Pendidikan Agama Islam akan melakukan sedikit sharing tentang ilmu pengetahuan yang sudah kami dapatkan di kelas untuk kita sama-sama diskusi Ibu di sini. Judul acaranya Rumpi, tapi ada panggilannya, yaitu membahas urusan perempuan masa kini, insya Allah, dengan temanya panduan belajar dimanapun kapanpun dengan nyaman. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Amanah sebagai moderator di acara ini, dan izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga materi dan diskusi, keempat pesan-pesan, kelima penutup, dan keenam dokumentasi. Nah, acara pertama pembukaan adalah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran berat surat Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dibacakan oleh Miranda. Kepada Miranda disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah belakangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu pada acara kita pada kali ini. Salawat salam tak lupa juga kita curahkan kepada Rasulullah SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Sebelumnya saya dan teman-teman saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita kali ini. Sebelumnya, ibu-ibu gimana nih kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di sini kita acaranya sekedar ini ya, sharing-sharing ringan saja gitu. Jadi diskusi ringan seperti itu. Dan di sini kita mengangkat judul tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, panduan untuk belajar dimanapun dan kapanpun dengan nyaman. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa sih di situ disebutnya negeri Cina gitu? Karena apa ya? Ini menandakan apa ya? Untuk memotivasi kita dalam menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Gitu. Negeri Cina kan jauh ya Bu ya. Jadi inilah pentingnya menuntut ilmu walaupun sampai tempatnya jauh gitu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah penting gitu. Seperti sabda Rasulullah SAW, ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban di sini itu bukan sekedar untuk anak-anak saja ya ibu-ibu, tapi kewajiban itu kewajiban kita seumur hidup kita gitu. Karena menuntut ilmu ini adalah pekerjaan seumur hidup gitu. Ibarat makanan gitu ya. Ya ilmu ini adalah makanan untuk jiwa kita, sebagaimana tubuh kita yang membutuhkan makanan gitu. Nah, jiwa kita ini juga membutuhkan asupan ilmu gitu. Kalau kita tidak ada asupan ilmu, jiwa kita ini bisa kering gitu, bahkan mati gitu ya. Dan kemudian peran ibu-ibu ini kan sangat penting ya, sangat sangat masya Allah gitu ya, di mata Allah gitu ya. Karena peran ibu-ibu di sini ibu-ibu ini di sini dapat membangun peradaban, membangun masyarakat dengan apa? Dengan kontribusinya kepada keluarga, dengan mendidik anak-anak gitu, dengan segudang kesibukan ibu-ibu yang masya Allah gitu ya, tidak ada habis-habisnya kesibukan ibu-ibu pasti ya. Kalau di rumah tuh banyak sekali pekerjaannya ya. Cuman dengan kesibukan itu bukan berarti menghalangi ibu-ibu untuk menuntut ilmu gitu loh. Karena apa? Karena seorang ibu ini ada kewajiban, ada tanggung jawab sebagai madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya gitu. Dan kesadaran inilah yang seharusnya membuat kita sebagai perempuan ini untuk terus menuntut ilmu. Dan seperti yang ibu-ibu ketahui juga mungkin ya, sebagai seorang ibu itu membutuhkan pengalaman dan ilmu yang sangat banyak ya, seperti ilmu parenting, ilmu kesehatan, ilmu gizi gitu, ilmu psikologi, ilmu agama dan ilmu sebagainya yang masya Allah luar biasa gitu, sangat banyak gitu. Dan itu kan hanya salah satu cara ya dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu sebenarnya banyak caranya ya. Nah seperti ibu-ibu ini gitu, bisa belajar dimanapun dan kapanpun gitu, dimana saja kan. Dan menuntut ilmu ini Islam ini telah mengajarkan kita bahwa menuntut ilmu ini tidak terbatas oleh umur gitu, tidak terbatas usia gitu kan. Bisa kita tuntut ilmu ini di mana saja dan kapan saja, apalagi sebagai seorang ibu yang amanahnya luar biasa, masya Allah
tidak bisa kita menjalaninya tanpa ilmu tentunya gitu. Makanya penting dari kita untuk menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita ini tetap bisa menjaga semangat kita untuk menuntut ilmu? Bagaimana caranya supaya kita ini bisa menuntut ilmu di mana saja, kapan saja, dengan nyaman dan mudah gitu. Nah, itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Putri Hardiani. Pada Putri saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin melanjutkan dari apa yang sudah saya ini selalu sampaikan mengenai pentingnya gitu ya menuntut ilmu, mencari ilmu bagi seorang ibu. Nah, di sini ibu-ibu itu sosok yang masya Allah amanah dan tanggung jawabnya itu di rumah, tanggung jawab kepada anak, tanggung jawab kepada suami, dan juga tanggung jawab kepada pekerjaan rumah. Itu sudah hal yang kompleks gitu ya Bu, atau rumit, membagi waktunya, terus juga membagi kewajibannya gitu. Nah, seorang ibu ini kita jalani, misalnya saya sendiri memang jadi seorang ibu gitu ya. Tapi saya berkaca gitu kepada ibu saya ini, beliau ini apa ya, misalnya tahu bagaimana caranya membagi waktu maupun suami. Balik lagi Bu, tadi amanah ibu mengenai menjaga, merawat anak, terus juga memberikan pendidikan kepada anak, terus juga memenuhi hak-hak suami, hak-hak kepada diri sendiri juga, itu kan semuanya perlu yang namanya ilmu ya Bu. Nah, ilmu ini Allah sendiri itu berfirman ya Bu dalam surat Toha, bagaimana kita memohon kepada Allah gitu, Rabbi zidni ilma, mengenai artinya ya Tuhanku, ya Allah gitu, tambahkanlah ilmu kepadaku gitu. Dan memang nggak ada hal yang kita minta kepada Allah itu selain kita tidak ada hal yang kita minta tambahannya gitu, kecuali dalam hal ilmu. Pasti kita di sini juga jangan merasa kayak sombong atau merasa sudah banyak ilmunya, sudah punya apa ya istilahnya, ya tadi ilmu kita tuh udah nggak perlu lagi gitu untuk ditambah atau yang lain-lain gitu. Nah, di sini tuh istilahnya seumur hidup ya tadi seperti yang teman saya bilang, menuntut ilmu itu ya walaupun tidak jadi ibu gitu, malah ilmu seorang ibu ini ilmunya tuh harus nambah gitu ya. Tadi misalnya tadi ilmu untuk misalnya kita ilmu dalam hal melahirkan, dalam hal itu hamil gitu atau mengandung, dan ilmu-ilmu mengenai misalkan pendidikan kepada anak gitu. Nah, selain hal tadi support system atau dukungan gitu ya dari lingkungan kita juga itu penting gitu. Salah satunya yaitu dari suami. Nah, misalnya nih suami kita kurang peka gitu terhadap terhadap istrinya gitu. Istrinya ini lelah dalam hal pekerjaan rumah, memang suami juga lelah dalam bekerja, tapi harus seimbang gitu. Misalnya suami juga ikut membantu mengurus anak, ikut membantu dalam hal membantu pekerjaan rumah gitu. Jadi di sisi lain istri juga tidak merasa terbebani sendiri gitu. Istri yang sudah mengurus anak seharian
keseharian, istri juga yang sudah mengerjakan pekerjaan keseharian gitu dan lain-lain. Nah di sini juga pentingnya bagaimana seorang ibu dalam tadi mencari ilmu, menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun gitu ya Bu. Jadi sekarang ini kan memang media-media ataupun fasilitas untuk menuntut ilmu itu sudah gampang sekali gitu ya. Maksudnya kayak ya sekarang tuh udah ada YouTube, udah ada buku-buku, terus juga udah ada majelis ilmu di mana-mana. Itu menjadi salah satu bukan alasan kita lagi untuk malas atau untuk nanti-nanti gitu. Nah sekarang di mana-mana majelis ilmu itu udah ada, terus juga teman-teman misalnya teman-teman sebaya, ibu-ibu yang lain juga sudah mulai mengajar gitu. Ayo kita sama-sama ke pengajian ini, pengajian itu juga sudah jadi satu hal yang faktor pendukung gitu dari menuntut ilmu sendiri. Mungkin itu aja ya Bu yang dapat saya sampaikan. Sekedar tambahan saja dari teman saya ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu. Ya, syukur jazakallahu khair Sasa dan Putri yang telah membawakan materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ibu. Apakah di sini ada yang bertanya Bu? Tapi kami mohon maaf apabila nanti jawabannya kurang berkenan ya Bu, namanya juga diskusi saja kita Bu. Atau ada yang mau menambahkan boleh Bu? Mungkin Ibu Ica. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk sedikit bertanya tentang seorang bunda. Mudah-mudahan pertanyaannya kalau bagaimana sih peranan bunda dalam mendidik putra-putrinya di rumah agar tidak terlalu berat pengaruh lingkungan untuk anak-anaknya, karena anak itu dari kandungan sampai dia dewasa perlu dalam pendidikan bunda. Bagaimana caranya? Terima kasih. Itu dari kami. Ya, terima kasih Ibu Ica atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya Bu? Atau mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ica yang punya pengalaman seputar mengawal anak? Gimana Ibu? Tadi apa? Jadi sana. Ibu, apakah mau menjawab? Biar estetik nanti. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bu? Menambahkan? Tidak apa-apa Bu, kita sharing aja Bu. Ya. Ibu, gimana? Apakah mau melanjutkan? Oke, bagaimana materi? Siap. Ini kita cermat siap jawab. Memang ya sekarang kalau dilihat pengaruh lingkungan itu apa ya? Ya lumayan tinggi ya. Ya karena pasti kan apa ya, orang itu memang terpengaruh biasanya sama lingkungan gitu. Jadi tugas kita itu sebagai orang tua gitu pastinya membekali mereka dengan ilmu agama. Saya juga ibu dengan apa memberikan pendidikan yang kan sekarang juga udah banyak ya Bu, sekolah swasta, sekolah Islam gitu. Karena biasanya di sekolah Islam itu mereka juga otomatis mempunyai teman-teman yang lebih terarah gitu, karena orang tuanya sama-sama memiliki visi yang sama dengan ibu-ibu gitu kan, dan memberikan pendidikan agama yang baik gitu. Nah dari penglihatan saya ya Bu, kalau anak-anak ini misal dari kecil udah diberikan fondasi gitu, fondasi istilahnya, fondasi agama yang baik, insya Allah mereka juga mengetahui. Oh, kalau ceritanya mereka menemukan teman-teman yang mungkin berada di jalan yang bukan berada di jalan, mungkin
mendapatkan pendidikan yang baik juga dan memberikan mereka ini fondasi ilmu agama yang kuat gitu untuk menghadapi lingkungan yang macam-macam seperti itu. Misalkan nonton-nonton hal-hal yang nggak baik. Nah di sini sebagai peran orang tua kita memberitahu pasti ya. Nah tapi di sisi lain juga kita juga sebagai orang tua mencontoh gitu. Oh orang tua di rumah juga hobinya cuma misalnya gitu ya bu, main HP ya gitu saja. Scroll berita aja. Nah pasti anak juga pikir, oh ibu saya juga kayak gitu. Jadi ya sebagai ibu juga harus dalam hal mencontohkan yang baik kepada anaknya. Memang mungkin mengingatkan sudah, tapi kan kalau mengingatkan itu kan anak mungkin nggak langsung melakukan gitu kan. Nah baik pelan-pelan juga boleh, misalnya dirubah kebiasaan dari ibu juga masing-masing gitu. Mungkin sekian tambahan. Bagaimana Ibu Ica atas jawabannya? Apa masih Mau nambahin dulu aja. Adaptasi kotak. Iya. Terima kasih. Ada tambahan. Secara psikologis, anak itu perlu dekapan. Dari usia kecil, balita kita dekat terus. Dengan dekapan itulah dia akan lemah dan kelembutan itu. Yang tadinya petualang, pengaruhan sama sini dan sering kita dengan kelembutan keadaan tersebut. Pada akhirnya dia selalu lihat akan mamahnya di rumah. Tambahannya segitu biasanya anak sekarang. Ya, mudah-mudahan kita punya anak sesuai dengan kata doa. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tambah nih Rabbana hablana ya. Biasa seperti itu seorang ibu banyak doa buat anak-anaknya ya. Ketika lahir, ketika menjelang tidur, itu semua kita doain secara agamis. Dan memang fondasi dari kecil wajib ya. Kalau kita kasih tiga tuh pendidikan SD TK, kalau dia nggak mau SD tidak TPA-nya gitu kan, masing-masing orang kadang-kadang kalau sekolah kalau di SD itu kan bayar mahal. Nah kalau dia SD itu aja buat dia harus itu tuh TPA yang bayar dia juga. Tetap fondasi hal-hal yang demikian perlu kita dasari pada akhirnya nanti mereka akan menjadi kembali ke yang ingin diharapkan orang tuanya. Mudah-mudahan ya kami yang punya anak yang masih remaja, yang masih lahir akan kembali kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ditambah secara psikologis, dekatan dan sentuhan hati. Iya. Terima kasih. Syukur jazakallahu khair Ibu Ica atas tambahan jawabannya. Gimana nih ibu-ibu dengan materinya? Mungkin bisa mengingatkan kita semua lagi ya Bu, bahwasanya menuntut ilmu itu bukan hanya seorang anak yang baru belajar ngaji, baru mau bisa membaca atau berhitung, tapi kita semua, baik laki-laki, perempuan, yang muda, yang tua, apalagi perempuan. Kenapa? Perempuan rahim peradaban katanya. Nah, ketika orang-orang kafir di luar sana ingin menghancurkan Islam dengan senjata dan semangat mereka, tapi itu ternyata tidak bisa tertandingi oleh umat Islam itu sendiri, karena umat Islam ini mayoritas lebih mencintai kematian daripada orang kafir yang mencintai dunia. Dan nah, cara yang dilakukan orang kafir itu ya udah dengan merusak wanita muslimahnya, karena wanita satu orang muslimah yang dirusak oleh orang kafir. Contoh melalui program internet, handphone, itu tuh banyak yang dirusak, kayak wanita joget-joget gitu. Itu kan bisa merusak anak-anak kita juga ya Bu. Nah, kalau wanita satu orang wanita itu udah rusak, ya udah anak cucunya dan generasi kedepannya juga akan rusak ya Bu. Nah makanya dari itu diwajibkan kita sebagai muslimah untuk menuntut ilmu agar nantinya perempuan yang cerdas adalah perempuan yang menjadi pendamping hebat untuk suaminya, dan perempuan yang baik untuk bisa mengajarkan dan mendidik anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang berkualitas gitu Ibu. Itu pesan dari saya. Nah saya izin meminta kesan-kesan juga dong dari Ibu.
coba 1 atau 2 orang bisa untuk boleh dari materinya atau boleh dari kita nih Bu. Kalau misalkan ada komentar, saran, kritik, pujian, hujatan juga nggak apa-apa Ibu, kita terima sebagai kebaikan depannya. Boleh Ibu yang di belakang mungkin. Biar ada ini apa namanya yang dibalik dalam setiap anak itu mempunyai karakter masing-masing, macam-macam karakter anak. Bagaimana seorang ibu itu bisa memahami karakternya itu? Terkadang anak itu ada yang suka hobinya main. Itu bagaimana ibu itu ya agar anak itu tidak selalu hobi handphone. Sekarang zaman semua anak itu terkadang seorang ibu itu bagaimana anaknya antar ibunya seperti apa, akhirnya dikasih itu kendala yang terus bagaimana caranya? Nah, seorang ibu itu kasih atau dia mewarnai anak itu tidak terfokus dengan handphone. Saya waktu tidak punya anak, alhamdulillah dititipin anak kecil. Nah, jadi bahkan ada kalau datang ke sini saya kasih buku gambar. Dia bilang mau main handphone, saya kasih buku gambar, ada mainan apapun saya kasih, itu untuk menghindari dia jangan terlalu fokus dengan handphone. Kata bisa merusak mata, merusak semua masalah-masalah itu. Ada yang bisa karena dia udah terfokus dengan handphone. Kalau udah ke handphone, masya Allah itu anak udah nggak berhenti dengan handphone itu. Nah, untuk menyikapinya bagaimana kita kasih edukasi mewarnai. Nah, seorang ibu itu harus punya bagaimana dia agar anak itu cinta dengan permainan itu, senang dengan permainan itu. Terus anak itu harus nah kalau ibunya isu-isu nih, kalau tidur jangan tinggal lagu-lagu. Saya sudah pengalaman ada anak yang bicara setiap mau tidur, saya terus baca surat An-Nas sampai terus dia umur 5 tahun itu dia sudah hafal. Karena dari umur tahun itu saya udah biasa saya baca surat An-Nas sampai kata kasur itu setiap hari. Masih udah bisa ngomong, ya udah mulai yang terdengar Al-Quran. Nah terus anak itu kalau dia biasa ditanya kalau datang pengajian, anak bilang orang tuanya begini, di sana cuma main, biarin aja dia main di tempat pengajian. Di tempat pengajian itu anak-anak dia begini, biarin aja dia jadi ada temannya nanti dia baca, temannya ada apa surat-surat pendek itu dia dengar, doa-doa dia jadi itu dia akan dengar. Anak itu karena dengan dengan keberanian pikirannya, jadi dengan dengan perkara itu bisa menghafal itu suka dengan Al-Quran, tangkapnya pun alhamdulillah anak-anak itu daya tangkapnya cepat. Saya banyak sini ada anak-anak dari baru datang dia senang, baru datang keliling aja, biarin aja. Pas kata punya mau pulang baru ibu
yang itu dunianya anak-anak. Nah, seorang itu coba diajarkan anak-anak dia dari memang tuh kalau dari guru-guru aja gak cukup, kalau nilainya ke orang tua. Kalau mau tidur, bangun tidur, saya rasa kalau tidur doa tidur bisa semua, tapi setiap bangun tidur kayaknya nggak ada yang bisa. Soalnya kenapa bangun tidur biasanya anak nangis, ya udah doa yang ditanya bisa doa bangun tidur ya, doa tidur bisa, doa makan bisa, sudah makan ya. Itu banyak yang tidur, makanya tidurnya kalau mau tidur ya tidur, nah tidurnya jangan cuma tidurnya aja. Nah, kalau mau tidur dididik baca doanya, terus kalau ya doa makannya hafal, sesudah makannya nggak hafal, karena apa ya sudah orang tua kalau udah habis selesai ya anak ngangkeng, tapi nggak diajari doa sesudah makannya. Nah terus doa masuk kamar mandi dan biasain seorang ibu itu anak-anak itu walaupun sudah SD, SMP itu yang masuk kamar mandi itu jarang baca doa. Coba orang tua yang sudah bisa itu ditempel kamar mandi doa itu, doa mau masuk kamar mandi sama itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah ya Ibu atas pesan-pesannya. Ini ternyata ada pimpinan majelis, ada ibu ustazah, ada pemilik TK ya Bu. Ini kita jadi malu ya. Kita juga udah jadi ibu kalian tipsnya anak nih Bu. Padahal kita belum punya suami, tapi alhamdulillah ya Bu. Mungkin dari ibu yang lain apakah ada kesan-pesan? Ini tadi bagus nih pesannya, bentengin anak dengan agama itu ya haruslah gitu, apalagi di zaman sekarang ya internet yang kalau nggak kita pilih-pilih ya udah kita ini juga ikut terjerumus gitu. Ada lagi yang ingin memberikan pesan-pesan? Udah? Oke, cukup. Oh iya, baik Bu. Iya cukup. Oke, karena tadi sudah ada perwakilan dari Ibu siapa? Oke, terima kasih Ibu Iba telah memberikan kesan-pesannya. Tak terasa ya Bu, kita di penghujung acara. Kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, serta ucapan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Mohon dimaafkan ya Ibu. Sebelum kita tutup acara ini, ada baiknya kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan ditutup dengan doa makanan dan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada adik-adik dan mahasiswa UMJ jurusan PHI. Mudah-mudahan beliau lancar dalam menempuh. Alhamdulillah saya juga punya anak dua dan dua-duanya ada satu anak satu di UIN, satu di Ibu. Ini beliau ada iman saya, Ibu Kepala Sekolah TK bersama UMJ, saya dan UIN. Ini ada Ibu Kepala Sekolah TK juga, kali ini Ibu Ibat, Ibu Kepala TPA dan Ibu Mariati juga, dia pernah ngajar di TPA juga. Di sini banyak ibu. Ini ada Ustazah Alhamdulillah, dan ini kakak ibunda saya, di mana ibu saya dulu di sini, sekarang beliau menggantikan menumpang di rumah ini. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Bagi yang ingin mengaji kalau sudah silakan dilanjutkan, menambah pahala lagi. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemudian kita dokumentasi video. Ada ini.